Kalau seseorang diduga melakukan pelecehan, lalu dipersekusi oleh netizen, itu keadilan? Atau kita cuma sedang mengganti hakim dengan keramaian? Kita mulai dari yang paling jujur dulu. Kasus dugaan kekerasan seksual, apalagi di kampus, itu bukan masalah kecil. Publik marah, wajar. Dorongan untuk menghukum, manusiawi. Tapi masalahnya bukan di kemarahan. Masalahnya adalah ketika kemarahan itu mulai menggantikan sistem. Kita lihat pola yang sama berulang. Ada dugaan, muncul bukti awal, chat, screenshot, testimoni, lalu viral. Dan sejak itu, proses hukum seolah jadi formalitas. Putusan sudah dijatuhkan di timeline. Sanksi sudah dijalankan di kolom komentar. Bahkan kadang eksekusi terjadi di dunia nyata. Di titik ini muncul satu pembenaran yang sering kita dengar. Kalau nggak mau dipersekusi ya jangan jadi pelaku. Kedengarannya tegas. Tapi masuk akal nggak? Mari kita bedah. Dalam hukum ada prinsip dasar. Setiap orang berhak diproses secara adil. Bukan berarti dibela, bukan berarti dibenarkan, tapi diproses dengan benar. Karena kalau tidak, kita tidak lagi bicara tentang hukum. Kita bicara tentang siapa yang paling keras bersuara. Sekarang kita masuk ke layer yang lebih dalam. Banyak yang bilang, ini kan kekerasan seksual, harus tegas. Betul, tapi ada satu hal penting yang sering terlewat. Dalam banyak kasus, proses pidana tertentu tetap berkaitan dengan kehendak korban untuk mengadukan dan untuk melanjutkan perkara. Artinya apa? Artinya proses hukum tidak sepenuhnya berada di tangan publik. Ada ruang penting bagi korban untuk menentukan arah prosesnya. Ini penting. Karena kalau kita abaikan prinsip ini, kita justru mengambil alih kontrol dari korban. Dan itu kontradiktif. Kita bilang membela korban, tapi kita tidak memberi ruang pada korban untuk menentukan bagaimana kasusnya ditangani. Tapi di sisi lain, kita juga tidak bisa naif. Kalau semuanya diserahkan pada korban, tanpa dukungan sistem, banyak kasus tidak akan pernah muncul ke permukaan. Karena ada relasi kuasa, ada tekanan sosial, ada rasa takut. Dan disinilah negara seharusnya hadir. Bukan publik yang mengambil alih, tapi institusi yang bekerja. Ada satu lagi lapisan yang penting. Kita sering terlalu cepat menyamakan semua percakapan digital sebagai ruang publik. Padahal tidak sesederhana itu. Ada percakapan yang sifatnya personal. Ada grup yang memang tertutup. Ada ruang digital yang dari awal dibentuk dengan asumsi bahwa isinya tidak untuk dikonsumsi untuk umum. Ini penting. Bukan untuk membela isi percakapannya, tapi untuk menjaga agar kita tidak sembarangan mencampur adukan antara sesuatu yang salah, sesuatu yang melanggar etika, dan sesuatu yang otomatis boleh diarah ke ruang publik. Karena dalam negara hukum, ruang privat tetap punya arti. Bukan berarti ruang privat itu kebal hukum, tidak. Kalau di dalam ruang tertutup terjadi perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana, tetap bisa diproses. Tapi sebaliknya juga benar bahwa sesuatu yang terjadi di ruang tertutup tidak otomatis memberi publik hak untuk membongkar, menyiarkan, lalu menghukum semuanya dengan logika massa. Disinilah kita perlu tenang. Ruang privat bukan tameng untuk berbuat semena-mena, tapi ruang privat juga bukan alasan bagi siapapun untuk mengambil alih fungsi hukum. Jadi pertanyaannya bukan semata ini terjadi di grup tertutup atau bukan. Pertanyaannya lebih presisi. Apakah isinya memenuhi unsur pelanggaran hukum? Apakah ada korban yang hak dan martabatnya benar-benar diserang? Apakah ada kepentingan perlindungan yang harus segera dijalankan? Dan sama pentingnya, apakah cara kita merespon justru memperbaiki keadaan atau menambah kerusakan baru? Karena kalau semua yang menjijikan langsung dianggap jelas pidana, kita ceroboh.
Tapi kalau semua yang terjadi di ruang privat dianggap bukan urusan hukum dan etik, itu juga keliru. Yang masuk akal adalah membedakan dengan cermat mana pelanggaran etik, mana dugaan tindak pidana, mana kebutuhan perlindungan korban, dan mana sekedar ledakan emosi publik yang ingin menghukum lebih cepat daripada sistem. Nah, sekarang kita geser ke pertanyaan berikutnya. Kalau publik tidak boleh mengambil alih, lalu apa peran institusi? Di sini problem besar sering muncul. Ketika institusi lambat, tidak transparan atau bahkan terlihat melindungi, maka publik masuk. Dan ini yang berbahaya. Karena ketika institusi diam, ruang kosong itu tidak pernah benar-benar kosong. Ia akan diisi oleh massa. Dan massa tidak punya SOP. Dari sini risiko mulai muncul. Bukan hanya bagi pelaku, tapi bagi semua pihak termasuk institusi itu sendiri. Kalau kampus misalnya, membiarkan persekusi terjadi, tidak mengendalikan narasi, tidak melindungi pihak-pihak yang terlibat, dan tidak segera mengambil alih penanganan, maka risikonya nyata, reputasi runtuh, kepercayaan publik hilang, wibawa institusi merosot, dan yang paling serius, eskalasi konflik. Dari digital bisa menjadi fisik, dan kalau intimidasi, penguntitan, atau pengerahan massa dibiarkan, institusi bukan lagi sekedar lambat. Institusi bisa menjadi lalai, mencegah kerusakan yang seharusnya bisa dibatasi. Tapi ada satu pihak yang paling sering luput dalam keramaian ini. Korban. Ironisnya, dalam banyak kasus yang viral, yang paling rentan justru ikut terekspos. Meski tidak disebut namanya, orang bisa menebak. Lingkaran sosial kampus itu kecil. Relasi dosen, mahasiswa, angkatan, organisasi, semuanya saling bertaut. Dan dampaknya apa? Trauma kedua. Kita sebut ini secondary victimization. Korban yang seharusnya dilindungi justru kembali menjadi objek. Bukan lagi oleh pelaku, tapi oleh publik. Dan ini paradoks. Kita pikir kita sedang membela korban, padahal cara kita justru bisa memperparah kondisi korban. Nama mungkin tidak disebut, tapi konteks bisa membuka identitas. Cerita mungkin disamarkan, tapi lingkungan sosial bisa menebak. Lalu korban harus menanggung lagi tatapan, bisik-bisik, spekulasi, bahkan rasa malu atas sesuatu yang semestinya tidak pernah dibebankan kepadanya. Belum lagi efek jangka panjangnya. Orang lain yang mengalami hal serupa jadi takut melapor. Karena mereka melihat, kalau saya bicara, saya akan diseret juga ke publik. Itu sebabnya perlindungan korban bukan sekedar mengecam pelaku. Perlindungan korban juga berarti mengendalikan cara kasus ini diproses agar tidak berubah menjadi tontonan. Jadi, di titik ini kita harus jujur. Tidak semua yang viral itu adil. Tidak semua yang ramai itu benar. Kalau kita butuh pembanding, ini bukan fenomena baru. Di Indonesia kita pernah melihat kasus Baik Nuril, korban pelecehan, justru dipidana karena menyebarkan bukti. Butuh tekanan publik yang besar, baru akhirnya dikoreksi. Pelajarannya jelas, sistem yang lambat bisa melukai korban. Tapi respon yang tidak terukur juga bisa menciptakan masalah baru. Kasus lain, Agni di UGM, penanganan awal lambat. Publik masuk, dan sejak itu diskursus bergeser dari substansi ke tekanan sosial. Kita belajar satu hal. Ketika institusi gagal memberi rasa aman, publik cenderung menggantikannya. Masalahnya, publik tidak selalu bekerja dengan kehati-hatian yang dibutuhkan oleh hukum. Di level global, #MeToo membuka banyak kebenaran. Ia memaksa dunia melihat bahwa begitu banyak korban yang selama ini dipaksa diam. Tapi ia juga memunculkan problem baru, trial by media. Orang bisa dihukum reputasinya bahkan sebelum masuk ke pengadilan. Kasus Johnny Depp dan Amber Heard itu contoh yang paling telanjang. Pengadilan formal berjalan, tapi pengadilan publik jauh lebih dulu menjatuhkan vonis. Opini dibentuk oleh potongan video, cuplikan suara, meme, dan keberpihakan emosional. Pelajarannya jelas. Viral bisa membuka kebenaran, tapi juga bisa menghukum tanpa proses. Jadi kita kembali ke pertanyaan awal. Apakah pelaku tidak boleh dikritik? Boleh. Apakah korban harus dibela?
Harus. Apakah institusi harus bertindak cepat? Jelas. Tetapi apakah berarti kita boleh mengabaikan prosedur? Tidak. Karena kalau kita biarkan itu terjadi, yang kita bangun bukan keadilan, tapi kebiasaan baru. Yang viral sama dengan yang benar, yang ramai adalah yang bersalah, dan kalau kebiasaan ini dinormalisasi, maka besok siapapun bisa jadi korban dari logika yang sama. Hari ini Anda penonton, besok Anda bisa jadi yang ditonton. Hari ini Anda ikut marah, besok Anda berada di posisi orang yang diadili tanpa sempat menjelaskan apapun. Itulah sebabnya prosedur ada. Bukan untuk melindungi pelaku semata, tapi untuk melindungi semua orang dari kesewenang-wenangan. Jadi solusinya apa? Bukan diam, bukan juga main hakim sendiri, tapi memastikan 3 hal. Institusi bergerak cepat, korban benar-benar dilindungi, dan publik mengawasi tanpa kehilangan akal sehat. Kalau ada dugaan tindak pidana, proses. Kalau ada pelanggaran etik, tindak. Kalau ada risiko terhadap korban, lindungi. Kalau ada potensi persekusi, cegah. Itu yang namanya respon beradab. Karena negara hukum itu bukan diuji saat semua tenang, tapi diuji saat emosi sedang tinggi, saat publik marah, saat tekanan besar, saat semua orang merasa punya alasan untuk menghukum lebih cepat. Justru disitulah kita diuji. Masih mau taat pada prinsip atau menyerah pada keramaian? Jadi, lain kali kita melihat sesuatu yang viral, cobalah tahan 1 detik. Tanyakan pada diri sendiri, apakah ini mendekatkan kita pada keadilan atau cuma menambah keramaian? Karena bahwa sesuatu dibicarakan dalam ruang yang tertutup tidak otomatis membuatnya halal. Tapi bahwa sesuatu terjadi di ruang yang tertutup juga tidak otomatis memberi publik hak untuk mengacak-acak semuanya. Disitulah negara hukum bekerja. Menilai unsur, melindungi korban, menindak pelaku, dan sekaligus mencegah massa berubah menjadi algojo. Karena kalau semua diserahkan pada netizen, yang tersisa bukan keadilan, tapi kebisingan. Dan kebisingan tidak selalu masuk akal. Saya Aryo Bimo.